Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 1513, Pemakaman Besar. Melihat ekspresi Ye Guan, Tianhe sedikit bingung. Temanku, ada apa? Dia datang sendirian. Ekspresi Ye Guan tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Dia tidak datang ke sini untuk menarik perhatian keturunan kuno. Tujuan sebenarnya adalah untuk menarik perhatian dan membunuh kita. Senior, cepat pergi. Mendengar perkataan Ye Guan, Tianhe langsung menangkapnya, menghancurkan kehampaan, dan meninggalkan tempat itu dengan paksa. Akan tetapi, begitu mereka memasuki kehampaan, tiba-tiba muncul rune emas padat yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana. Rune emas ini terbakar dan memancarkan kekuatan aneh. Waktu dan ruang di sini terkunci langsung. Stempel Kaisar, di seberang Ye Guan dan Tianhe. Waktu dan ruang tiba-tiba terbelah, dan kemudian Jizan perlahan berjalan keluar, dan di sekelilingnya berdiri dua pria berpakaian hitam dan 6 pengawal Kaisar. Mereka semua berada di luar wilayah itu, dan di sekelilingnya ada aura energi misterius yang mengambang, dan semakin bertambah. Melihat pemandangan ini, wajah Tianhe dan Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Wajah Ye Guan sangat muram. Sialan, dia masih meremehkan pemilik sikat besar itu. Pihak lain telah meramalkan ramalannya. Tianhe melirik orang-orang kuat dari dunia luar yang telah bergegas mendekat, dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Kekuatan mengerikan terkondensasi dari telapak tangannya. Jizan menatap Ye Guan dan dua orang lainnya, tanpa basa-basi, bunuh. Membunuh. Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan bergegas keluar lebih dulu. Kekuatan dahsyat itu menyapu segalanya. Bahkan galaksi pun berguncang. Keturunan zaman kuno, sang guru Dao Pen memandang saraf kuno di depannya dan berkata sambil tersenyum, leluhur yang mulia adalah orang yang luar biasa. Pemikiran seperti ini sangat langka. Sambil berkata demikian, dia menyerahkan kitab saraf kuno kepada Taigu King. Taigu King mengambil buku saraf Taigu dan hendak berbicara. Tetapi tiba-tiba, dia menoleh untuk melihat keluar aula dan mengerutkan kening. Pada saat ini, dia juga mengerti maksud sebenarnya dari pemilik pena Dao Agung di depannya. Dia sengaja memancing Ye Guan dan Tianhe ke sini dengan tujuan membunuh Ye Guan dan Tianhe secara langsung. Sungguh konspirasi yang mendalam. Master Dao Pen menatap kehampaan dan berkata perlahan, ketika mereka berdua datang, mereka takut aku akan meyakinkanmu. Jadi mereka datang terburu-buru dan tidak membawa ahli tingkat atas. Namun sekarang, di ruang dan waktu itu, ada lebih dari selusin ahli tingkat atas dari alam luar, serta formasi pembunuh kaisar terkuat di kekaisaran. Tidak peduli seberapa kuat Tianhe, dia tidak dapat menahannya. Taigu King terdiam. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Pihak lainnya ingin dia membuat pilihan lain. Selama Tianhe terbunuh, keluarga Tian tidak akan memiliki pemimpin dan tidak akan mampu lagi bersaing dengan kekaisaran. Saat ini, jika keturunan kuno berdiri di pihak keluarga Tian, itu akan menjadi bonus. Jika mereka tidak berdiri di pihak tersebut, begitu keluarga Tian ditangani, apa yang akan dilakukan keturunan kuno? Ekspresi wajah Taigu King berangsur-angsur berubah jelek. Langkah yang dilakukan oleh pemilik pena Dao Agung telah secara langsung memaksa keturunan Taigunya ke dalam situasi di mana mereka harus membuat pilihan. Tetap netral, itu tidak mungkin. Pemilik Dao Pen berkata lagi, Ketua King, jika klan Taiko bersedia mengambil tindakan sekarang, Tianhe dan Ye Guan bahkan tidak akan memiliki kesempatan. Sambil berkata demikian,
Dia memandang Taigu King. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan bagi semua pihak untuk bekerja sama. Bagaimana menurutmu? Taigu King terdiam. Sang Master Pena Dao Agung tersenyum dan berkata, tentu saja, kami menghormati keputusan para keturunan kuno. Pada saat ini, pemuda di belakang Taigu King yang tadinya terdiam tiba-tiba bertanya, Senior, apakah keluarga surgawi benar-benar yakin bisa membunuh mereka? Sang Master Dao Pen menatap pemuda itu, yang tersenyum dan berkata, Senior, saya khawatir masalahnya tidak sesederhana itu, kan? Sang Master Dao Pen tersenyum dan berkata, bukankah itu sederhana? Pemuda itu mengangguk, Senior, Anda meremehkan keluarga Tian. Selama Tuan Ye dan Senior Tian He tidak kembali, orang-orang keluarga Tian pasti akan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Paling lama butuh 1/4 jam bagi orang-orang kuat keluarga Tian untuk bergegas ke sini. Saya tidak percaya bahwa kekaisaran dapat membunuh Tuan Ye dan Senior Tian He dalam waktu 1/4 jam. Pemilik Dao Pen menatap pemuda itu dan tidak berkata apa-apa. Pemuda itu melanjutkan, Senior, Anda hanya mencoba memasang jebakan agar keturunan kuno saya berakhir seperti ini. Sang Master Dao Pen tersenyum dan berkata, keturunan kuno tidak harus mati, tidak masalah. Pemuda itu tiba-tiba bertanya, apa jadinya jika keturunanku di masa lampau membantu keluarga surgawi sekarang? Pemilik Pena Dadao menyipitkan matanya sedikit. Pemuda itu menatap langsung ke arah pemilik Dao Pen. Jika klan kunoku yang masih hidup membantu keluarga surgawi, begitu orang-orang kuat keluarga surgawi tiba, aku tidak berani berkata banyak, tetapi setidaknya kita bisa membunuh beberapa orang kuat dari alam luar dari kekaisaran. Bagaimanapun, ini adalah wilayah klan kunoku, dan kita dapat mengaktifkan semua formasi kuno dalam sekejap. Pemilik Pena Dadao tersenyum dan berkata, menarik, sangat menarik. Pemuda itu melanjutkan, klan kuno saya membutuhkan 30% kristal spiritual di tambang ilahi luar batas. Jika Anda setuju, klan kuno saya akan membantu kekaisaran menghancurkan Ye Guan dan Tian He hari ini. Pemilik Daobi tersenyum dan berkata, bagaimana jika saya tidak setuju? Pemuda itu berkata dengan tenang, saya hanya memberi Anda waktu 10 detik untuk mempertimbangkan. Sambil berbicara, dia perlahan menutup matanya. Sang Master Dao Pen menatap Taigu King yang berdiri di sampingnya, dan Taigu King berkata sambil tersenyum, makna cucuku adalah maknaku. Sang Master Dao Pen mengangguk dan berkata, baiklah, atas nama kekaisaran, saya menyetujui syarat yang diajukan klan kuno. Pemuda itu membuka matanya, lalu merentangkan kedua telapak tangannya. Sebuah gulungan perlahan melayang di depan pemilik Pena Dao Agung. Silakan bersumpah, Yang Mulia. Sang Guru Daobi tersenyum dan berkata, tidakkah kau percaya padaku? Pemuda itu berkata dengan tenang, itu lebih aman. Sang Master Dao Pen mengangguk, lalu mengarahkan jarinya, dan setetes darah perlahan menetes ke dalam gulungan itu. Jika aku, Tuan Wubian, mengingkari sumpahku, aku akan mati tanpa tempat pemakaman. Pemuda itu menatap pemilik Pena Dao dan bertanya, namamu Tuan Wubian? Sang pemilik Pena Avenue mengangguk, kenapa? Kau pikir aku berbohong padamu? Sambil berkata demikian, dia mencibir, apakah perlu bagi seseorang selevelku untuk menggunakan tipu daya tercela ini kepadamu? Pemuda itu terdiam sejenak, lalu berkata, aku, keturunan leluhur, percaya padamu. Sambil berbicara, dia membuka telapak tangannya dan gulungan itu terbang kembali ke tangannya. Pemuda itu menoleh untuk melihat Taigu King yang berdiri di sampingnya,
dan berkata dengan energi yang dalam, "Kakek, tidak peduli apakah keluarga Tian menang atau kekaisaran menang. Kami, keturunan Taigu, tidak punya pilihan selain menyerah. Kami, keturunan Taigu, tidak bisa menjadi bidak catur, tetapi harus menjadi pemain catur. Setelah kami membantu kekaisaran membunuh Tianhe dan Ye Guan, keluarga Tian akan membalas dendam terhadap kekaisaran dengan gila-gilaan. Pada saat itu, kami akan mundur dan duduk di gunung untuk menyaksikan pertarungan." Tai Gu King terdiam sejenak, lalu berkata, "Baiklah." Begitu dia selesai bicara, pikirannya bergerak, dan tak lama kemudian, 7 orang pembangkit tenaga listrik alam luar tingkat atas di klan Taiko tiba-tiba melonjak ke langit dan langsung menuju ke arah Ye Guan dan Tianhe. Tai Gu King juga terbang ke langit dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Tidak hanya itu, puluhan formasi mengerikan diaktifkan pada saat yang sama di dalam klan Taigu, dan aura mengerikan menyebar dari langit dan bumi. Pemuda itu menatap medan perang yang kosong dan berkata dengan tenang, "Senior, daripada memilih kerajaan itu, sebaiknya Anda memilih klan kuno saya." Pemilik Pena Avenue menoleh padanya. Alasan, pemuda itu berkata, "Sebelumnya aku melihat matamu tertuju pada apa yang disebut sutra mendobrak tembok beberapa kali. Jelas, kamu punya banyak ide tentang itu. Jika kamu membantu keturunanku di masa lalu, setelah masalah ini selesai, keluarga surgawi akan memberimu sepasang, dan keturunanku di masa lalu tidak akan kurang. Tidak hanya itu, keturunanku di masa lalu juga akan mempersembahkan sutra mendobrak tembok dengan kedua tangan." Pemilik Dao Pen terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Awalnya aku mengira Ye Guan adalah orang paling jahat di dunia, tapi tak pernah kusangka keturunan zaman dulu akan memiliki orang sejahat dirimu. Memang benar selalu ada orang yang lebih baik darimu, dan selalu ada hal yang lebih baik darimu." Anak lelaki itu tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Master Dao Pen berkata lagi, "Di usiamu yang masih muda, kamu sudah memiliki pikiran seperti itu. Sungguh menakjubkan. Ye Guan benar-benar tertinggal 1.000.000 mil di belakangmu." Pemuda itu berkata, "Senior, Anda terlalu baik. Tuan Ye ini masih sangat muda. Tetapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia juga sangat mengagumkan. Tentu saja, saya, Tai Guling, tidak akan lebih buruk darinya." Kata-katanya penuh keyakinan. Pemilik Pena Dao. Di medan perang itu, setelah orang-orang kuat dari keturunan kuno bergabung, Ye Guan dan Tianhe langsung berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Faktanya, mereka sudah berjuang melawan orang-orang kuat keluarga Ji, dan sekarang dengan tambahan orang-orang kuat dari keturunan kuno, mereka langsung dihancurkan. Untungnya, Tianhe mampu menahan sebagian besar orang kuat itu sendirian. Ye Guan juga bertarung melawan 5 master luar dunia tingkat atas sendirian. Untungnya, tubuh fisiknya sudah sangat membaik, kalau tidak, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Akan tetapi, meskipun tubuhnya kuat menopangnya, ia tidak mampu melawan. Pada saat ini, ketiga garis keturunannya mendidih seperti minyak. Kekuatan darah yang mengerikan terus mengalir keluar dari tubuhnya. Kemudian disertai niat pedangnya, dia terus menebas. Suara pedang merobek langit berbintang. Namun, di bawah pengepungan 5 penguasa alam luar tingkat atas, energi pedang berwarna darah yang dilepaskannya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Bukan hanya itu saja, tubuh ilahi sejati virtual, yang baru saja diciptakannya justru menunjukkan retakan samar. Tidak lama setelah pertarungan dimulai, Ye Guan mulai membakar kekuatan daging dan darahnya. Tetapi saat dia melakukannya, 2 pria kuat lainnya dari alam luar ikut bergabung.
7 orang luar yang kuat terkepung, dia ditekan lagi. Kejernihan di mata Ye Guan berangsur-angsur menghilang. Di sisi lain, Tianhe benar-benar ditekan di bawah pengepungan Jizan dan orang kuat lainnya. Tidak hanya itu, beberapa formasi yang telah diaktifkan oleh keturunan kuno klan tersebut sudah membombardirnya. Di bawah, pemilik Dao Pen menatap medan perang yang kosong dan berbisik, "Dasar bodoh, jika kau tidak meminta bantuan, apalagi dirimu, bahkan jika ayahmu datang, dia tidak akan bisa menjadi lawanku." Menelepon seseorang, di sampingnya, Tai Guling tiba-tiba tertawa, melihat situasi saat ini. Bahkan jika dia memanggil seluruh keluarganya ke sini, itu hanya akan menjadi pemakaman bersama. Pemilik Pena Dao, bab 1514, dihancurkan oleh langit dan bumi. Sang Master Dao Pen menoleh ke arah Tai Guling. Ekspresinya lebih serius dari sebelumnya. "Jangan bicara omong kosong, mengerti?" Insiden terakhir dengan Sang Hon Yi hampir menghancurkannya. Kali ini, keluarga yang memang mengatakan bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam urusan antara dia dan Ye Guan. Tetapi ini tidak berarti bahwa orang luar dapat memprovokasi keluarga yang tanpa moral. Terakhir kali yang Ye keluar, bukankah itu karena Sang Hon Yi yang memprovokasinya? Oh sial, hal semacam ini tidak boleh terjadi untuk kedua kalinya. Melihat ekspresi serius dari Master Dao Pen, Tai Guling tersenyum dan berkata, "Senior, Anda sangat takut pada keluarga yang..." Sang Master Dao Pen berkata dengan tenang, "Anak muda, kamu seharusnya masih memiliki rasa hormat terhadap dunia ini." Tai Guling tersenyum dan tidak peduli. "Senior, saya juga punya sesuatu untuk dikatakan, apakah Anda ingin mendengarnya?" Sebelum Guru Dao Pen sempat berbicara, Tai Guling berkata, "Karena kamu sudah menjadi musuh, jangan khawatir tentang apapun dan bertarunglah sampai mati. Sebagai seorang manusia, hal terburuk yang dapat dilakukan adalah bersikap malu-malu dan takut terhadap serigala di depan dan harimau di belakang." Sang Master Dao Pen melirik Tai Guling dan bertanya, "Apakah kau sedang mengajariku cara melakukan sesuatu?" Tai Guling tersenyum dan berkata, "Saya tidak berani." Pemilik Dao Pen tidak berbicara lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke kedalaman kehampaan. Dia tidak lagi berdebat dengan pihak lain karena visi pihak lain itu tidak lagi selevel dengannya. Jangan pernah berdebat dengan seseorang yang tidak memiliki tingkat pemahaman yang sama dengan Anda, karena itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Jauh di dalam kehampaan, pertempuran hampir berakhir. Pada saat ini, tubuh ilahi Suzhen, milik Ye Guan semakin banyak retak, dan darah terus mengalir keluar dari retakan di dagingnya, tetapi dengan cepat diserap oleh tubuhnya sendiri. Dengan berkah dari garis darah iblis gila, kekuatannya pun menjadi semakin kuat. Akan tetapi, ia kini menghadapi 7 kekuatan puncak yang berada di luar batas. Di bawah pengepungan 7 prajurit puncak dari luar alam, kekuatan garis keturunan dan niat pedangnya yang tak terkalahkan ditekan. Tepat saat Ye Guan hendak menjadi gila, sebuah raungan memekakkan telinga tiba-tiba datang dari samping. Ledakan-ledakan, di dalam kehampaan, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan menyebar bagaikan air pasang, dan kemudian, seberkas cahaya tiba-tiba meledak dari kejauhan, langsung memaksa mundur 7 pembangkit tenaga listrik yang berada di luar batas di depan Ye Guan. Orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah Tianhe. Pada saat ini, tubuh dan jiwa Tianhe telah terbakar. Menghadapi kepungan sekelompok orang kuat, ia tak kuasa melawan. Ye Guan menoleh menatap Tianhe. Tianhe tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan melancarkan pukulan dahsyat. Tertawa, waktu dan ruang langsung terbelah,
dan retakan setinggi 1000 kaki muncul di depan Ye Guan. Sebelum Ye Guan bisa bereaksi, dia tersapu ke celah ruang waktu oleh kekuatan yang dahsyat. Begitu Ye Guan memasuki celah ruang waktu, segel dewa sebesar kepalan tangan menembus tepat di antara kedua alisnya. Segel surgawi, segel ini juga merupakan harta paling berharga milik keluarga surgawi dan dikenal juga sebagai segel patriark. Suara Tianhe tiba-tiba terdengar dari langit dan bumi seperti guntur. Mulai saat ini, Ye Guan adalah kepala keluarga Tian kita. Semua anak keluarga Tian kita harus mematuhi perintahnya. Siapapun yang melanggar perintahnya akan dihukum oleh langit dan bumi. Ketika dia berbicara, tubuh dan jiwanya terbakar seluruhnya pada saat itu, bagaikan matahari yang terik. Auranya melonjak liar, dan tekanan aura yang kuat secara langsung memaksa beberapa pembangkit tenaga listrik yang berada di luar batas di lapangan untuk mundur dengan keras. Tianhe menoleh menatap Ye Guan dalam ruang dan waktu, lalu berkata lembut, "Teman Ye, keluarga Tian, kumohon." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan memandang segerombolan lelaki kekar yang berlari ke arahnya. Secercah tekad terpancar di matanya, lalu dia tertawa keras. Tiba-tiba, suatu kekuatan mengerikan mengembun di dalam tubuhnya. Hati-hati, pada saat ini, suara ngeri Jizan tiba-tiba terdengar dari lapangan. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Hancurkan diri sendiri, semua orang terkejut. Trina tertawa gila. Setelah melihat keturunan kuno yang kuat juga bergabung di medan perang, dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri hari ini. Aku juga tahu, kalau keluarga Tian ingin menghindari kehancuran, mereka hanya bisa mengandalkan sahabat kecil Ye ini. Dia membuat pilihan yang menentukan. Di tengah tawa keras itu, suatu kekuatan dahsyat tiba-tiba meletus dari tubuh Tianhe. Dalam sekejap, tubuh Tianhe hancur. Kekuatan itu menyapu langit dan bumi bagai banjir bandang. Melihat hal itu, wajah orang-orang berkuasa di dunia luar berubah drastis. Mereka tidak berani melawan dan mundur satu demi satu. Betapa mengerikannya jika seorang pakar tingkat atas yang tidak ada di dunia ini menghancurkan dirinya sendiri. Dalam sekejap, area itu berubah gelap gulita, membentuk lubang hitam jurang yang mengerikan. Tidak hanya itu, kekuatan dahsyat itu masih menyebar, dan dalam sekejap mata menyebar ke reruntuhan kuno. Hanya dalam sekejap mata, seluruh reruntuhan kuno itu hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, dengan usaha gabungan dari sekelompok pembangkit tenaga listrik teratas di reruntuhan kuno, mereka mampu menahan gelombang kejut yang mengerikan itu. Di bawah, pemilik Dao Pen menjentikkan tangan kanannya dengan ringan, dan gelombang kejut kekuatan di depannya langsung tersapu. Dia menatap jurang yang gelap dan berbisik, sangat menentukan. Jika Tianhe tidak tegas, maka baik Ye Guan maupun dia tidak akan bisa melarikan diri. Di langit, meski Tianhe tewas dalam ledakan dirinya, wajah Jizan masih sedikit muram karena Ye Guan melarikan diri. Taigu King tersenyum. Tianhe adalah yang terkuat di keluarga Tian. Jika Tianhe meninggal di sini, itu berarti hanya masalah waktu sebelum keluarga Tian dikalahkan. Hasilnya telah diputuskan. Jizan tiba-tiba berkata, "Jangan biarkan Ye Guan pergi." Setelah berkata demikian, dia memimpin anak buahnya untuk mengejarnya. Dia harus lebih berhati-hati. Meski Tianhe sudah meninggal, Ye Guan mungkin masih menjadi variabel. Selama Ye Guan mati, situasi keseluruhan akan ditentukan. Di sisi lain, waktu dan ruang tiba-tiba pecah di suatu tempat, dan Ye Guan secara paksa dikirim keluar oleh kekuatan yang dahsyat. Tak lama kemudian, beberapa aura mengerikan datang dari belakangnya.
Jizan dan yang lainnya mengejar mereka. Tetapi pada saat ini, aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyerbu di depannya. Yang datang adalah orang berkuasa dari keluarga surgawi. Semua petinggi keluarga Tian bergegas datang. Yang memimpin kelompok itu adalah Tianyan, tetua agung dari klan Tian. Di sampingnya ada wanita berpakaian putih yang memegang cahaya abadi Tuhan. Tianyan dan yang lainnya kini sepucat kertas, karena mereka telah mendengar kata-kata Tianhe dalam perjalanan mereka ke sini. Seorang pria berteriak dari kejauhan, "Ye Guan, di mana pemimpin klan?" Sang pemimpin, Tianyan, langsung marah besar. "Jangan bicara omong kosong lagi, pergi sekarang." Sambil berbicara, dia menggulung Ye Guan dengan lambaian lengan bajunya, lalu berbalik dan pergi bersama semua orang. Karena mereka pergi tepat waktu, saat Jizan dan yang lainnya menyusul mereka, Tianyan dan yang lainnya sudah meninggalkan lapangan. Namun, Jizan dan yang lainnya tidak menyerah dan mengejar mereka sampai habis. Segera, Tianyan dan yang lainnya membawa Ye Guan kembali ke surga. Pada saat ini, semua formasi pertahanan keluarga Tian di surga telah diaktifkan, siap menyerang kapan saja. Jizan dan yang lainnya mengejar keluar surga tetapi tidak langsung masuk. Ada berbagai formasi yang mengerikan di surga, dan mereka tidak siap. Sekalipun mereka terburu-buru, mereka akan menderita kerugian besar. Jizan menatap langit di bawah dengan wajah tanpa ekspresi. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Kelilingi surga." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang di ujung galaksi. Di dalam surga, Ye Guan terbaring di tanah, dan seorang pria kuat dari keluarga Tian sedang merawat luka-lukanya. Semua orang kuat dari keluarga Tian berkumpul bersama, dan wajah setiap orang tampak sangat jelek saat ini. Seorang pria tiba-tiba menunjuk Ye Guan dengan marah dan berkata, "Bunuh dia, dia membunuh pemimpin klan." "Diam!" Tianyan berteriak. "Minggir!" Pria itu sangat marah, tetapi dia tidak berani membantah. Tianyan menatap Ye Guan yang terbaring di depannya dan berkata, "Pemimpin klan memberinya segel surga." Semua orang terdiam. Tianhe sudah mati, mereka masih merasa sulit menerima kenyataan ini. Dan tentu saja mereka membenci Ye Guan karena Tianhe mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Ye Guan. Yang paling sulit mereka terima adalah kenyataan bahwa pemimpin klan benar-benar memberikan segel surgawi kepada Ye Guan dan secara khusus meminta Ye Guan untuk menjadi kepala keluarga Tian. Hal ini sulit mereka terima dan tampak agak tidak normal. Pada saat ini, seorang tetua keluarga Tian tiba-tiba berkata, "Keluarga ini sekarang tidak memiliki pemimpin, dan kita harus segera memilih seorang patriark untuk menstabilkan hati rakyat." Seorang tokoh kuat keluarga Tian berkata langsung, "Saya mengusulkan agar tetua Tian yang diangkat menjadi pemimpin klan. Saat ini, orang-orang dalam keluarga sedang panik. Jika kita membiarkan orang luar menjadi pemimpin klan, dan seseorang yang terkait dengan kematian pemimpin klan, bukan saja tidak akan menenangkan hati orang-orang, tetapi juga akan menimbulkan kemarahan dan ketidakpuasan di antara anggota klan, dan kemudian akan terjadi kekacauan yang lebih besar." Tetua lainnya juga mengangguk. "Bagaimana kita bisa membiarkan orang luar menjadi kepala keluarga Tian? Ini melanggar aturan." Pada saat ini, wanita berpakaian putih yang memegang lampu ajaib yang terus terang itu tiba-tiba berkata, "Dialah yang dipilih oleh pemimpin klan." "Tian Lian, apa maksudmu?" Seorang tetua memandang wanita berpakaian putih itu. Para pria kuat lainnya dari keluarga Tian juga memandang wanita berpakaian putih bernama Tian Lian.
Wanita berpakaian putih itu menatap Ye Guan di tanah. Sekarang pemimpin klan telah jatuh. Keturunan kuno telah berbalik melawan kita dan memilih untuk bergabung dengan kekaisaran. Saya yakin bahwa klan Wu yang mendukung kita juga telah menerima berita itu. Dan mereka juga cenderung memilih untuk berbalik melawan kita. Dapat dikatakan bahwa keluarga Tian kita sekarang telah mencapai momen yang paling kritis. Jika kita tidak berhati-hati, klan kita akan musnah. Genosida, begitu kata-kata itu diucapkan, ekspresi semua orang di aula menjadi sangat jelek. Tian Lian menatap Ye Guan di depannya. Alasan mengapa keluarga Tian kita berada dalam keadaan seperti ini kali ini bukan karena pria ini, tetapi karena Master Dao Pen. Kedatangannya telah merusak keseimbangan di sini. Dan sampai sekarang, hanya pria di depan kita ini yang dapat bersaing dengan Master Dao Pen. Jika kita berpisah dengannya saat ini, maka keluarga Tian kita benar-benar tidak ada harapan. Pemimpin klan, Tian Yan, tiba-tiba berkata, pemimpin klan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya di saat-saat terakhir dan menjadikannya kepala klan Tian kita. Pasti ada makna yang dalam di balik ini. Sambil berbicara, dia melirik ke arah semua orang di lapangan. Sejak saat ini, dia adalah kepala keluarga Tianku. Seorang tetua ragu sejenak, lalu berkata, Tetua Agung, jika dia adalah pemimpin klan, tidak ada yang akan menerimanya. Anda harus menjadi pemimpin klan. Jika Anda adalah pemimpin klan, semua orang. Tetua yang lain tiba-tiba berkata, saya percaya pada pemimpin klan. Karena pemimpin klan telah mengangkatnya sebagai pemimpin klan, pasti ada makna yang dalam. Kita harus mematuhi pemimpin klan. Saya mendukung Tetua Agung. Saya mendukung Patriark. Petik 2 petik 2. Di lapangan orang-orang mulai berdebat. Pada saat ini, mata Tian Yan memerah, dan dia berkata dengan suara gemetar, saudara-saudara, keluarga Tianku tidak dapat lagi menahan pertikaian internal apapun. Kita harus bersatu dan bekerja sama. Mulai saat ini, Ye Guan adalah kepala keluarga Tianku. Siapapun yang mengatakan dia mendukungku akan dibunuh tanpa ampun. Bersambung.